Oke, jadi sekarang saya tunjukkan, ya, saya tunjukkan bagaimana cara mengkonfigurasi mikrotik menggunakan WinPro. Ini WinPro saya, ya, sudah terkonek ke mikrotik. Tadi koneknya kan sudah saya kasih tahu, bisa menggunakan kabel UTP yang kamu tempelkan ke 234 itu, ya, atau pakai wireless-nya. Ini sekarang saya pakai wireless-nya. Laptop saya sudah connect ke router saya menggunakan wireless, ya. Ini Winbox. Nah, kalau saya buka, nah ini adalah nomor router saya. Terlihat di sini, 88.1 karena saya sudah connect. Berarti ini bisa saya ping dari laptop saya. Misalkan kita lihat ya. Kalau saya lihat sini, kalau dia saya ping 88.1 bisa dia. Nah, laptop saya sudah dapat nomor IP dari router saya. Ya, karena secara default dia sudah memberikan nomor IP ke setiap Ethernet atau setiap PC yang connect ke wireless atau ke Ethernet-nya. Kalau kita lihat IP saya dapat nomor IP berapa? Pakai IP config aja. Nah, karena saya connect menggunakan wireless, ini kan wireless, ya. Saya dapat nomor IP ini. Router saya nomornya ini. Maka kalau saya mau mengkonfigurasi router saya, inilah yang saya panggil 88.1 ini. Ya, saya dapat nomor 202. Saya bisa ping dia, berarti saya bisa masuk ke dia, ya. Nah, sekarang kembali ke sini. Nah, ini adalah nomor IP-nya. Ini nomor MAC-nya. Kapan nomor MAC-nya dipakai? Nomor MAC dipakai kalau routermu belum dapat nomor IP, belum dikasih nomor IP, atau routermu barusan kamu reset tanpa konfigurasi. Berarti betul-betul bersih, murni. Nah, itu tidak ada IP-nya dia. Kalau nggak ada IP-nya, berarti kalau kamu connect, kamu harus connect menggunakan MAC. Ya. Tapi karena punya saya sudah ada IP-nya, saya menggunakan IP. Jadi ini yang saya klik. Nah, loginnya menggunakan admin. Admin itu apa? Admin itu adalah user yang sudah terpasang, satu user yang sudah terpasang di router saya. Ya. Asalnya username-nya admin, password-nya kosong. Berarti pertama kali masuk password kosong. Nah, saya kan sudah masuk, password-nya sudah saya ganti. Berarti saya sekarang kalau masuk menggunakan password yang sudah saya ganti tadi itu. Nah, sekarang saya gunakan password saya. Ini password saya. Nah, masuk. Ya. Berarti sekarang ini saya sudah masuk ke dalam router saya. Saya bisa melakukan manajemen apapun di router ini. Ya. Sekarang. Jadi nanti mata kuliah ini semua kalian ya nanti bentuknya ya keluarnya seperti ini. Inilah sarana tools yang bisa kita gunakan untuk memanajemen router kita, memanajemen jaringan kita, ya. Mau ngeblok, mau ngasih berapa bandwidth untuk si A, berapa bandwidth untuk si B, semua bisa dilakukan di sini. Mau melakukan routing di sini semua. Ya. Nah, sekarang yang paling basic apa? Yang paling basic dilihat adalah interface. Ini sebelah kiri ini ada menu-menu macam-macam ya. Ada menu quick set, cashman, interface, wireless, bridge. Nah, ini ya, macam-macam ini. Akhirnya exit. Kalau exit untuk keluar. Jadi keluar dari Winbox. Ya. Nah, sekarang ini kan sudah masuk. Nah, sekarang kita lihat apa saja sih interface apa aja sih yang ada di laptop di mikrotik saya, di router saya ini. Kalau kita lihat interface, nah kelihatan di dalamnya. Punya saya itu punya interface apa aja? Oh, dia ada interface Ether 1, ada interface Ether 2, ada interface Ether 3. Ya. Terus kemudian ada power line, interface power line, ada WLAN-nya 1. Ini adalah interface yang hardware secara murni. Ini Ethernet, 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 ini power line, ya, ini wireless. Ada satu bridge. Nah, bridge itu apa nanti aja. Pada saat nanti kita belajar bridge, kamu tak kasih tahu apa itu bridge.
Berarti punya saya ini, yang saya gunakan adalah router ini, seperti ini. Ya, yang saya gunakan di rumah sekarang ini router yang seperti ini. Yang di dalamnya cuma ada 3 Ethernet, 1, 2, 3 ini. Kalau kita lihat di sini ya, ini sini. 1, 2, 3. Ya. Routernya seperti ini, router saya yang di rumah. HAP mini. Jenisnya adalah HAP mini. Ya, kalau tadi yang ini, ya, ini jenis lain. Ini jenis HAP AC Lite. Ya, ini HAP mini. Yang di rumah saya gunakan ini. Seperti ini. Berarti ini adalah ini. Ya. Nanti kalau misalkan yang ini yang saya pakai, Ethernetnya nggak ada 3, Ethernetnya ada 5 nanti. Bukan cuma 1, 2, 3, tapi 1, 2, 3, 4, 5. Di sini batasnya ada 2. Jadi ada WLAN 1, ada WLAN 2. Tapi kalau ini cuma punya 1 wireless, namanya WLAN aja. WLAN 1 aja, nggak ada WLAN 2-nya. Ya, itu routernya. Nah, ini adalah interface-nya. Nah, di sini ada status. Sebelah kiri nih. Kalau R, itu artinya running. Berarti interface itu sedang berjalan. Ether 1 running. Ether 2 tidak running. Ether 3 itu apa? S. S itu apa? Sleeve. Kenapa kok sleeve? Karena dia ini ada bridge-nya. Jadi Ether 1, Ether 2, Ether 3 itu merupakan sleeve. Sleeve itu anak, ya. Anak dari bridge-nya ini. Tapi itu apa nanti aja. Pada saat kita bridge, nanti saya jelaskan. Ya. Yang penting kamu tahu bahwa kalau ini running, dia ada statusnya R. Ini running dan sleeve. Nah, tahunya bagaimana? Kamu dekatkan aja, kamu drag di sini, nanti akan kelihatan dia. Oh, running. Berarti sudah berjalan. Tandanya berjalan apa? Selain ini ada R-nya, kamu bisa lihat di sini, TXRX-nya. Nah, dia sudah mengantarkan paket data. Ini mengantarkan paket data. Nah, kelihatan tuh, berubah. Ya, itu di interface. Nah, yang kedua yang kamu perlu adalah kamu memberikan nomor IP ke interface-nya. Nah, bagaimana cara memberikan nomor IP ke interface? Bentar ya. Oh ya, thank you. Ada kopi datang. Ngopi. Iya sih. Ya. Jadi kamu ngajari kamu mesti pakai kopi, tidak gitu nanti ngamuk-ngamuk di sana. Ya. Oke, Pak. Ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara memberikan IP ke sebuah interface. Ya, kan? Kalau interface itu asalnya kan tidak ada IP-nya, kosong. Yang dia punya cuma MAC. Setiap interface pasti punya MAC, tapi belum tentu punya IP. Ya. Karena MAC itu nempel di hardware. Kalau IP kan nempel, IP itu kan software, logical software, logical address. Kita bisa kasih. Nah, cara ngasihkan IP gimana? Nah, ini ada menu ya. Yang lain nggak usah kamu lihat dulu aja. Menu IP di sini. Nah, ini ada menu IP. Nah, kalau menu IP kamu klik, akan ada pilihan macam-macam. IP apa, IP apa, IP apa. Ya. Berarti nanti menu IP itu menu ya. Menu untuk mengisikan IP, pokok yang berhubungan dengan IP semua ada di situ. Nah, sekarang saya mau ngapain? Saya mau memberikan address. Berarti saya pilih menu IP address. Berarti ini adalah menu yang digunakan untuk setting address ke sebuah interface saya. Tak klik ya. Nah, berarti sekarang ini, kondisi saat ini, Ether 1 saya itu sudah punya nomor. Bridge saya sudah punya nomor. Nomor bridge saya itu 88.1. Oh, berarti tadi itu, waktu saya buka Winbox, kan saya nembaknya ke 88.1. Berarti yang saya tembak itu bridge-nya. Ya, bukan interface-nya, bukan. Karena dia nanti interface-nya sudah jadi slave. Sudah jadi anaknya bridge. Berarti yang saya tembak bridge-nya. Gitu loh. Ya. Nah,
Oke, itu nanti aja. Pada saat bridge nanti kamu akan jelas, ya. Nah, sekarang bagaimana cara memberikan nomor IP? Nah, cara memberikan nomor IP, nah, contoh yang kosong ya. Sekarang berarti yang ini yang ada IP-nya berapa? Ether 1 sama bridge saja. Ether 2 kan nggak ada IP ini, masih kosong. Coba saya kasih sekarang. Nah, bagaimana cara memberikan sebuah IP dalam sebuah interface? Ya. Nah, oke, anggap aja interface nomor 2 ini bukan anaknya bridge, berarti saya bisa kasih nomor IP. Ya. Plus ini untuk menambah nomor IP. Ya. Misalkan aja saya kasih nomor IP 192.168. Tadi kan sudah ada 88. Oke, ini saya kasih nomor yang lain 89. Gitu. Poin 1 misalkan aja. Ya. Nah, ini nomor IP-nya. Network-nya mana? Network-nya kamu gunakan yang slash ini. Masih ingat subnet /24/25 ya, 2425. Nah, nanti di sana kelihatan. Di sini nggak usah kamu isi. Kalau kamu mau isi juga boleh. Kamu isi 192.168.89.0. Nggak perlu. Ya. Kamu gunakan yang slash ini aja. 192.168 berarti bentar ya. Aku kasih kuliah, Her. Bentar lagi ya. Oh iya, Pak. Ya, makasih. Iya, Pak. Ya. Nah, sekarang interface mana yang mau saya kasih IP ini? Oke, misalkan interface nomor 2. Ya. Jadi Ether 2 saya kasih nomor IP ini. Tinggal apply. Oke. Nah, nanti akan keluar. Ether 2 akan dapat nomor IP 192.168.89.1. Network-nya dia akan buat sendiri karena /24 berarti satu kelas C full. Berarti nomor network-nya adalah 192.168.89. Akan keluar sendiri network-nya. Ya, artinya subnet-nya kan sudah kamu isi 255.255.255.0 kan /24 ini. Itu pelajaran Jarkom yang kemarin. Nah, sekarang kalau saya tutup, saya lihat di sini. Ya. Nah, Ether 2 nanti di sini nih, ini sudah ada nomor IP-nya. Tapi dia belum running. Dia cuma ada nomor IP-nya, tapi belum saya coloki sesuatu tuh. Berarti kan dia tidak running. Tapi dia sudah punya nomor IP-nya. Jadi untuk ngecek nomor IP, harus di IP address, kelihatan nomor IP. Pak, kalau sudah saya beginikan, apakah boleh Pak saya hapus? Boleh. Apakah boleh saya nonaktifkan? Boleh. Di mana menunya? Ini yang masih abu-abu ini loh, ya. Nah, ini kalau kamu klik di sini, nah ini akan muncul. Ya. Kalau cross itu artinya disable. Kalau ini enable. Sekarang posisinya adalah dia enable. Ya. Kalau ini remove, hapus. Loh, bedanya apa Pak antara remove sama disable? Kalau disable itu nomornya tetap ada, cuman dia tidak aktif. Contoh ya, ini saya disable. Dia masih ada nomornya, tapi dia nggak bisa digunakan. Artinya interface Ether 2-mu tidak seakan-akan nggak punya nomor IP 89.1. Nah, kalau ini begini, kan cross tuh ini. Nah, posisinya kan cross ini, disable. Kalau saya mau enable gimana? Ini saya klik enable, ini enable. Yang centang. Nah, ini enable. Nah, dia enable. Berarti sudah bisa nyala lagi. Jadi kalau untuk kebutuhan tertentu di mana kamu harus tidak usah hapus IP-nya, tapi kamu mau melakukan sesuatu yang tidak butuh IP atau supaya tidak diganggu sama orang, ya IP-nya kamu disable dulu, sehingga tidak ada paket yang masuk.
Itu enable dan disable. Kalau ini apa? Ini remove. Remove itu lawannya plus tadi itu. Ini kan nambah. Add. Ini remove. Kalau remove gimana artinya? Ya, interface ini mau saya hapus. Nomor IP-nya saya hapus. Ini saya klik, atau saya min. Hilang dia. Balik seperti semula. Berarti Ether 2-nya sudah nggak ada IP. Ether 2-nya pun tidak aktif, tidak ada Ether 2. Artinya Ether 2-nya nggak bisa dipakai. Ya. Itu yang nomor 2 tentang IP. Nah, kemudian yang harus kamu lakukan lagi, yang menu yang penting, ya dari sini kalau kita turun lagi adalah nanti routing, tapi routing belum. Nanti kita baca routing. Ada bridge, ada routing ya. Yang penting sistem ini. Ya. Sistem. Yang harus kamu tahu dulu adalah ini. Reboot. Biasa. Berarti kalau ini saya klik, router saya akan reboot. Kembali pertama. Jadi kemudian kamu akan putus dari Winbox, dari kamu masuk lagi. Itu reboot. Ya. Terus kalau kamu mau lihat router saya ini ada apa aja, kamu bisa lihat di resources-nya. Nih, ya. Ini adalah informasi resources yang ada di router saya. Memorinya tinggal sekian, total memorinya berapa, ya. Dia menggunakan CPU tipe apa, bebannya sekarang masih 4% punya saya, ya. Dan sebagainya di sini bisa dilihat. Ini adalah status. Mau tanya, Pak. Ya. Untuk versi itu versi softwarenya yang version itu atau versi routernya, Pak? Nah, yang mana? Yang ini? Yang tadi, Pak, yang ada versi 6.547. Oh, di sistem tadi ya, oke. Oke, Ya. ini ya. Tadi, Pak. Ini toh, version. Oh, bawah, Pak. Ya. Version bawah. Ya, itu. Ini toh, 6. Ya. 457 stable. Ini adalah versi dari router OS-nya. Kayak softwarenya gitu, Pak, firmware-nya. Ya, firmware-nya itu loh. Kalau kamu upgrade, biasanya handphone kan ada upgrade software, upgrade apanya itu. Ini sekarang menggunakan tipe yang 6457. Ya, sesuai yang di atas ini. Nih, Winbox saya itu versi router saya 46457. Nah, nanti versi terakhir apa? Bisa kamu cek di mikrotik.com. Nah, nanti setelah ini saya ajari upgrade-nya. Ya. Ini resources. Terus kemudian ada lagi di sistem yang untuk reset configuration ini. Nah, ini. Ini untuk melakukan reset di routermu. Ya. Reset pabrik atau reset kosong. Kalau reset pabrik, seperti tadi, satunya itu untuk ban, 2, 3, 4, 5-nya untuk ada bridge-nya, untuk LAN. Nah, itu berarti ini gini, kamu reset, dia akan kembali seperti yang tadi itu. IP-IP-mu hilang semua diganti 88.1 sama dia. Ya. Tapi kalau kamu centang begini, berarti tidak ada default configuration. Berarti kalau default configuration itu kan default pabrik. Berarti ini kamu tidak mau default pabrik, berarti routermu betul-betul murni semua, tidak ada isinya apa-apa. Jadi interface-nya itu betul-betul kosong, tidak ada bridge-nya, tidak ada firewall-nya, tidak ada macam-macam. Nah, tapi kalau ini kamu hilangin begini, dia masih menginstallkan versinya pabrik. Nah, biasanya kalau kita riset untuk jaringan-jaringan komputer untuk kita praktikum, ini kita centang supaya apa? Betul-betul router kita itu kosong, tidak ada yang ganggu. Tidak ada script-script yang ganggu kita. Ya. Biasanya kita pakai ini. Ini untuk reset configuration. Ya. Nah, sekarang kalau mau sistem gimana ya, saya coba package. Nah, di sistem package ini adalah package-package yang sudah ada, paket-paket modul yang sudah ada ikut di router saya. Ini kamu bisa menggunakan check updates ini. Ini untuk melakukan ngecek apakah router saya sudah dalam posisi versi yang terakhir atau belum. Cek update ya, saya klik. Nah,
Dia ngomong toh, install version 6457. Sekarang sudah sampai 6471. Ini perubahan-perubahannya. Nah, berarti saya bisa melakukan download, kemudian install. Kalau saya klik download install, berarti versi 647 ini akan di-download ke router saya, terus kemudian dia akan reboot. Dan nanti akan jadi 47.1. Otomatis. Pokoknya punyamu sudah connect ke internet, itu bisa dilakukan secara otomatis. Kalau belum, ya manual. Nanti manual bagaimana? Nanti saya ajari pada saat nanti. Kalau sudah diupdate itu nanti informasinya ngulangi lagi atau sudah ada? Enggak, konfigurasinya tetap. Konfigurasi masih dipertahankan sama dia. Ya, konfigurasinya enggak berubah. Oke ya. Oke. Cuma lebih baru aja gitu, Pak. Nah, OS-nya lebih baru. Jadi kayak kamu upgrade handphone loh. Ya. Jadi kontak-kontaknya enggak hilang. Cuma dia lebih baru. Ya. Itu yang harus kamu tahu. Nah, kemudian yang lain, nah nanti terminal aja, nanti sesi kedua aja ya. Oke, ini sekarang waktunya sudah mau habis untuk sesi ini saya stop dulu. Nanti kita lanjut sesi yang kedua. Oke, Pak. Ya, jadi itu Ya, untuk konfigurasi mikrotik. siap Pak. Oke.